Halo. Ya. Mungkin kita apa? Tes tes tes. Halo Mas, kedengaran nggak suara aku Mas? Kedengaran kan? Aman? Kedengaran, tapi memang perlu keras. Soalnya kan Suaranya Mas Wiman suara saya gimana? kedengaran. Oh saya bagus, tapi kan saya dengar. Speaker sini. Tidak kedengaran di ruangan ini. Mas boleh coba ngomong, mau dites? Halo, halo teman-teman di Makassar. Apa kabar? Halo, oke. Kita mulai nih, gimana guys? Sudah? Oke. Nah ini live juga di YouTube Mas. Jadi halo teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, terus yang ada juga di dalam ruangan ini secara offline. Nah, perkenalkan saya Zizi, saya di sini di Makassar Biennale 2021 sebagai asisten kurator, dan di sore hari ini saya akan memoderasi diskusi kita bersama Mas Sohiko Ridhoki. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu apa sih sebenarnya Makassar Biennale itu. Nah, Makassar Biennale ini adalah ajang seni rupa 2 tahunan yang tema abadinya yaitu maritim. Dan di tahun keempatnya ini, Makassar Biennale memiliki tema maritim yaitu Skapur Siri. Nah, Skapur Siri ini sebenarnya adalah seperti yang kita ketahui adalah sajian pembuka dan bentuk keramah tamahannya orang-orang di Nusantara. Namun di Makassar IMB 2021 ini Skapur Siri kita simbolkan sebagai pintu masuk untuk menjelajahi pengetahuan-pengetahuan tentang pengobatan, penyembuhan yang dilakukan oleh warga. Nah, di tahun 2021 ini MB juga memiliki sponsor yaitu dana bantuan internasional untuk organisasi pendidikan dan kebudayaan 2021 dari Kementerian Luar Negeri Jerman yaitu Goethe Institut dan mitra lainnya. Terus MB 2021 tahun ini juga dilaksanakan di 6 kota, ada Makassar, Pangkep, Parepare, Labuan Bajo, Nabire, dan Bulumba. Nah, sebelum acara puncak di bulan September dan Oktober ini, MB 2021 mengadakan beberapa kegiatan private. Salah satunya adalah Karya Normal Baru. Nah, di Karya Normal Baru ini, Makassar Biennale bekerja sama dengan 2 Biennale Indonesia lainnya, yaitu Jogja, Biennale Jogja dan Jakarta Biennale. Nah, saat itu kita dibantu oleh Art Fund untuk memanggil 30 seniman, masing-masing 10 seniman per kota, Jakarta 10, Makassar 10, Jogja 10, untuk mengirimkan aplikasi untuk merespon bagaimana situasi normal baru ini, karena kita akan berpameran di situ secara online. Nah, untuk Makassar Biennale temanya tetap waktu itu Skapur Siri, dan salah satu yang mengikuti, yang masuk dan berhasil berpameran saat itu adalah karya dari Mas Sohiko Ridhoki. Nah, saya akan perkenalkan dulu Mas Sohiko Ridhoki. Sohiko Ridhoki ini adalah seniman yang lahir di Madura dan sekarang bermukim di Yogyakarta. Dia lebih banyak bekerja dengan medium seni pertunjukan dan acak bekerja secara kolaboratif dan lintas disiplin dengan seniman lainnya. Dia mendirikan Roka Theater, sebuah platform yang bertujuan menjadi situs pertemuan dan perlintasan dari para praktisi di berbagai bidang dengan seni pertunjukan sebagai pendekatannya. Nah, di karya baru ini, Sohifur membuat sebuah karya berjudul Manuskrip Pasongsongan. Itu adalah kitab yang berisi nama dan ilustrasi lengkap beserta manfaatnya untuk publik. Nah, mungkin kita langsung saja ke Mas Sohifur. Jadi, halo Mas, kedengaran suara? Ya, kedengaran.
Nah, kita langsung saja di cerita-cerita. Jadi apa sebenarnya yang melatar belakangi Mas Sohibur ketika memutuskan ingin mengirimkan rencana karya kita Pasonsongan ini? Jadi kan sebenarnya untuk teman-teman sebenarnya kan seniman-seniman itu diminta untuk mengirimkan aplikasi proposal karya di Karya Malam Baru itu. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya apa yang melatar belakangi Mas Sohibur ingin mengerjakan karya kita Pasonsongan ini? Silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Zizi dan teman-teman yang saat ini berada di waktu Wita. Saya Sohibur ini dari WIP. Oke, latar belakangnya adalah pertama, saya di tahun lalu dari 3 Biennale yang di Karya Normal Baru itu, saya justru tertantang dengan tema yang diberikan oleh Makassar Biennale. Jadi saya sejak awal memutuskan untuk mengirimkan aplikasi saya ke Makassar Biennale karena maritim sebagai tema abadi itu juga menantang untuk tidak hanya melihat maritim sebagai satu kebudayaan misalnya laut dan segala macam, tapi juga jalur-jalur kayak rempah dan segala macam, bagaimana si maritim itu ditafsirkan dengan cara yang lebih luas kayak gitu tuh. Nah, awalnya memang aplikasi yang saya kirimkan itu tentang pelabuhan, tentang pelabuhan sebagai satu situs pemberhentian, pemberangkatan, pertemuan, perdagangan dalam sejarahnya dan segala macam. Tapi kemudian karena tahun ini Makassar Biennale berfokus pada rempah atau skapur sirih judulnya, dan maka kemudian akhirnya saya juga menarik membayangkan satu kebudayaan rempah terutama di konteks saya gitu ya, di Madura. Tapi secara umum misalnya kayak pengobatan herbal, apa yang disebut sekarang sebagai pengobatan tradisional gitu tuh kita sangat kaya sekali. Nah, di situ setelah berdiskusi dengan Kak Jimpe, semoga dia mendengarkan. Akhirnya saya mengubah dari pelabuhan ke ke soal rempah atau jamu dan segala macam apapun sebutannya. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian apa yang menarik ketika si rempah atau olahan tradisional untuk misalnya menyehatkan badan, mengusir penyakit dan seterusnya. Dalam konteks Biennale kan pada akhirnya kita juga bertatapan dengan apa yang disebut dengan seni rupa gitu, atau apa yang kita bayangkan dengan nanti jadinya sebagai karya artistik gitu. Itu yang saya bayangkan. Nah, kemudian saya menelusuri bagaimana si ide awal ini. Kemudian saya menelusuri sejarah rempah. Tapi kemudian saya bertemu dengan satu tradisi soal pencatatan, soal penulisan, pencatatan di dalam kebudayaan kita gitu. Ya kalau di Bugis ada yang terkenal Lagaligo gitu, di Jawa banyak sekali babat dan segala macam serat itulah ya. Nah, itu yang kemudian saya terpatik. Kemudian saya menengok ke dalam tradisi misalnya di Timur Tengah gitu, di abad-abad ketika misalnya pengetahuan medis di sekitar katakanlah abad 13 14 gitu, di Arab juga tidak hanya tentang si pengobatan medisnya, tapi juga upaya pencatatan dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya gimana akhirnya kemudian saya membuat kitab gitu ya itulah. Jadinya nah di dalam konteks ini saya membayangkan sebagai seorang, katakanlah kalau pencatat di masa lalu kan dia biasanya pujangga gitu ya,
atau dia adalah penulis di misalnya di keraton, di kerajaan dan segala macam gitu sebagai juru catat gitu. Nah, di konteks pandemi saya membayangkan diri sebagai seorang pencatat itu yang seolah-olah sedang berada di masa lalu gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat di saya nggak tahu teks deskripsi karya yang di samping karya itu kan itu teks itu bagian dari artwork-nya gitu. Dahulu kala tahun 2020 ada pandemi gitu, saya bilang kayak gitu tuh. Jadi itu bagian dari satu artwork-nya bagaimana saya membayangkan seseorang yang hidup di masa lalu, yaitu 2020. Katakanlah kita sekarang berada di masa depan kayak gitu tuh. Jadinya saya sedang mengapropriasi tindakan pencatatan apa namanya, katakanlah pujangga di masa lalu gitu, yang sebenarnya isinya juga nggak terlalu isi kitabnya itu, isi manuskripnya nggak terlalu spesial juga, banyak juga orang-orang maksudnya kayak misalnya kunyit, beluntas macam-macam gitu, apa namanya, khasiatnya kayaknya semua orang udah tahu gitu, tapi bukan di situ nilainya, justru nilainya adalah soal si pencatatan itu, pencatatan soal pengetahuan yang ada di konteks lokal kita masing-masing. Apalagi yang mau saya ceritakan, Mbak Zizi? Atau saya pantik dengan pertanyaan? Ya, apa Mas? Apalagi yang ingin saya sampaikan? Atau Mas, ini kayak kan ini ditulis dengan huruf Arab. Gitu. Apa yang memutuskan Mas Sohibur memilih hanya menuliskannya dengan huruf Arab dan tidak menuliskan terjemahan bahasa Indonesia? Kenapa? ketika saya memutuskan mengapropriasi tindakan pencatatan di masa lalu, artinya saya juga mengapropriasi keseluruhan medan yang ada di masa lalu, katakanlah gitu. Kita kan kita baru mengenal huruf Arab, huruf Latin, katakanlah gitu ya, A B C sampai Z gitu. Itu kita baru mengenal itu. Sementara orang-orang katakanlah di dalam tradisi saya yang juga apa namanya, dia juga dipengaruhi oleh penyebaran Islam dan segala macam, dan huruf Arab ini bagian dari satu kreativitas orang-orang katakanlah di pesantren dengan cara memodifikasi bahasa Arab, tulisan Arab menjadi bahasa lokal kayak gitu tuh. Nah, makanya kemudian saya memutuskan memakai huruf itu karena juga huruf Arab ini punya apa namanya, punya sejarah dalam konteks misalnya, kan itu disebut huruf Arab pegon ya. Pegon itu artinya kayak menyimpang atau dia huruf Arab tapi bahasanya bukan bahasa Arab gitu tuh. Dan itu hanya ada di apa namanya, di dalam kultur Melayu, Indonesia, Malaysia dan di sekitarnya juga gitu. Nah, justru misalnya kayak orang tua saya itu lebih lebih uh, lebih terbiasa membaca dalam huruf Arab gitu. Ini juga dalam konteks sejarahnya, misalnya si huruf Arab Teged ini juga dalam konteks kolonial misalnya gitu ya. Dia juga sebagai bentuk dari resistensi dia terhadap kolonialisme yang dia membawa apa bahasa yang berbeda gitu dan huruf Latin katakanlah begitu tuh. Nah, ini yang kayak misalnya apa ya, di dalam konteks kolonial itu si huruf Arab ini menjadi bahasa sandi, jadi bahasa yang tidak dipahami oleh si kolonial gitu. Jadinya, oh ini menarik sekali, nggak cuman sebagai agenda pencatatan, tapi juga sebagai si bentuk resistensi itu sendiri gitu. Makanya kemudian selain mengapropriasi tindakan pencatatan di masa lalu di mana orang-orang hanya mengenal apa namanya pengetahuan berbasis teks dengan tulisan Arab, selain juga apa distribusi pengetahuannya melalui lisan, ceramah dan segala macam, disitulah melalui teks dengan bahasa lokal dengan tulisan Arab, apa orang-orang juga mendapatkan si pengetahuan ini gitu dari si praktik pencatatannya gitu. Oke.
Terus Mas mungkin bisa diceritakan yang soal ini resep-resepnya asalnya dari mana kita, Mas Sohibur, asalnya dari mana Mas Sohibur dapatkan resep-resep ini? Oh, ini dari resep-resep ini dari biografi, katakanlah saya menyebutnya sebagai biografi penciptaan apa namanya obat herbal dari dua nenek saya. Jadi dua nenek saya ini penjual jamu, pembuat jamu dan juga sekaligus penjualnya. Nenek dari ibu juga nenek dari bapak sama-sama membuat jamu. Keduanya punya metode yang berbeda. Kalau itu di bagian terakhir itu di karya saya itu kan nggak ada gambarnya. Itu bagian apa namanya saya menceritakan soal soal pendekatan masing-masing dalam membuat jamu. Kalau misalnya jamu dari pihak ibu misalnya dia jamunya cair, jadi direbus kemudian diperas gitu. Nah, kalau kalau nenek yang satunya dari bapak saya itu tuh dia dijemur terus disangrai ya, terus kemudian akhirnya jadi bubuk gitu. Jadi metodenya berbeda. Yang satunya cair, yang satunya dia bubuk gitu. Ya semacam itu. Jadi ini biografi. Sebenarnya juga apa namanya si jamu ini juga banyak ditemukan di mana-mana sih gitu. Jadi nggak ada yang spesial juga dari jamu ini gitu. Cuman yang saya lihat adalah soal si agenda pencatatan itu gitu. Terutama terhadap biografi pendekatan atau jamu atau pengobatan tradisional melalui dua nenek saya. Jadi hal ini sekaligus menceritakan bagaimana bagaimana apa namanya rempah-rempah lokal ini juga beroperasi di dalam keluarga besar saya. Itu. Terus bagaimana prosesnya itu Mas sampai Mas bisa melakukan pencatatan itu? Bagaimana proses penelitiannya Mas Sohibur? Oke, jadi saya ya tentu saja saya tanya-tanya ke nenek gitu, apa aja macam-macamnya gitu. Oh, ada beluntas, ada kunyit, macam-macam lah gitu. Eh, kunyit, apalagi itu saya nggak hafal. Ada daun pepaya dan seterusnya gitu. Terus dari nenek yang satunya saya tanya, ada apa namanya, ada daun-daunan yang sama, ada yang juga berbeda gitu. Nah kemudian dari masing-masing ini saya juga tanya ke mereka apa khasiatnya gitu, bisa menyembuhkan apa dan jadi sebenarnya risetnya tidak apa namanya tidak risetnya cuman antara saya dengan nenek saya gitu. Jadi saya wawancara dia. Jadi berdasarkan tapi juga saya mengecek misalnya gitu, mengecek ke orang lain gitu, apakah misalnya daun ini bisa mengobati asam lambung gitu, bisa mengobati misalnya sakit perut gitu kayak gitu. Jadi tapi semua kalau misal saya juga cek misalnya di kan ada banyak website soal apa namanya herbal gitu. Uh, semua dari rempah-rempah ini, daun-daunan ini itu semuanya karena tidak melewati apa istilahnya uji klinis gitu ya, kalau di dalam istilah medisnya itu semuanya memang perlu konfirmasi ke apa namanya ke dokter lah dan segala macam. Ini sekaligus juga bagaimana sih obat sekaligus juga membentangkan diskusinya tentang bagaimana si rempah-rempah lokal ini juga sebenarnya sedang berada atau bersisian dengan produk-produk farmasi kayak gitu tuh, produk-produk pengobatan modern gitu. Sementara saya orang lokal, dia tetap misalnya kadang-kadang jumlah misalnya kayak ini, nggak cuma jamu, ada istilah disebut dukun gitu ya. Dukun, entah dukun bayi, dukun apa yang kalau kita sakit ke dukun itu bukan, itu juga sekaligus menjelaskan soal struktur di kita soal misalnya akses terhadap kesehatan kayak gitulah gitu. Jumlah dokter, jumlah dokter, jumlah rumah sakit, puskesmas itu lebih sedikit ketimbang jumlah dukun kayak gitu tuh. Maksudnya kayak gitu. Jadi orang-orang desa yang jauh dari rumah sakit
yang segera terpikir kalau dia sakit adalah pergi ke orang ke dukun katakanlah gitu, dengan meminta khasiat jamu macam-macam kayak gitu tutup gitu. Itu sekaligus menjelaskan bagaimana akses terhadap kesehatan di kita itu sangat 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 apa sangat sangat sulit sekali. Itu hanya bisa dirasakan oleh mungkin orang-orang yang tinggal di kota, tapi juga orang-orang yang punya kemampuan finansial yang benar, yang baik gitu. Gitu tuh. Sebenarnya dari sini kita bisa mendiskusikan dengan sangat lebar sekali gitu. Gitu. Mungkin juga orang-orang kayak lebih memilih untuk menggunakan pengobatan yang dekat dari dirinya, dari lingkungannya, dari rumahnya. Terus yang saya baca waktu buka-buka soal profilnya Mas Sohibur itu, Mas Sohibur kan lebih banyak sebenarnya mengerjakan karya seni di dalam seni pertunjukan. Lalu di karya kita Pasong-Songan ini ilustrasi, tulisan, bagaimana itu Mas? Kenapa memutuskan untuk meresponnya dengan ilustrasi? Terus mungkin adakah korelasinya dengan seni pertunjukan itu atau bagaimana? Oh, kalau soal disiplin kesenian, saya nggak terlalu peduli sekarang tuh. Di dalam ruang ini ada teman saya tuh, namanya Dedi Madia. Jadi dia juga orang seni pertunjukan. Jadi saya memang lebih banyak atau tumbuh di dalam tradisi seni pertunjukan, khususnya teater gitu misalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau di Makassar tuh ada Kala Teater gitu, Mbak Sinta macam-macam gitu ya. Nah, saya tumbuh dari tradisi itu. Tetapi kemudian saya juga tumbuh di Jogja itu apa namanya, medannya nggak cuman saya bertemu dengan teman-teman seni pertunjukan, tapi juga dengan anak-anak seni rupa, anak-anak musik dan segala macam. Jadinya memang batas-batas si disiplin itu bisa jadi blur gitu. Kadang-kadang anak seni rupa biasa dia juga bikin pertunjukan gitu. Kadang ada anak musik juga ikut pameran gitu. Atau dan macam-macam, bahkan bukan orang yang bukan seniman juga bisa pun masuk ke dalam lingkungan itu. Jadinya saya tidak terlalu peduli dengan batas-batas disiplin karena juga saya bukan orang yang kuliah di kampus seni. Jadi itu saya nggak terlalu peduli. Kadang-kadang teman-teman, kamu sutradara teater, kamu orang teater apa namanya, apa orang seni rupa. Dan saya juga bikin tari juga gitu, gitu. Jadinya definisinya saya sering menyebut diri saya udahlah seniman aja gitu, yang lebih banyak bekerja dari seni pertunjukan tapi juga bisa masuk ke lingkungan yang lain gitu. Saya nggak terlalu ambil pusing soal itu tuh. Gitu. Waktu karya normal baru itu Mas Sohibur dengan kitab Pasong-Songan ini pamerannya itu online, dan sekarang di MB yang acara pameran seninya itu offline. Bagaimana itu Mas? Bagaimana menurutnya Mas Sohibur soal itu? Apa tanggapan? Oke. Kalau di offline yang sekarang kan kita jelas gitu, orang-orang melihat seolah-olah dia adalah manuskrip lama gitu. Saya membuatnya seolah-olah sebagai kertas yang dari tahun kapan gitulah gitu. Nah, kemarin saya mikir tahun lalu itu gimana kalau online gitu ya. Saya sedang menulis kitab kuno, tapi presentasinya adalah online yang hari ini gitu, ya kan gitu. Nah, kemudian saya ingat gitu, di mana-mana, misalnya di dalam situs kearsipan di dunia itu kan sekarang juga misalnya udah lama banget mendigitalisasi naskah-naskah kuno, digitalisasi. Ya kan ya. Nah, saya juga berpikir, jadi awal memang saya bikin naskahnya versi apa namanya, bikin manuskrip sebagaimana orang-orang bikin naskah gitu. Saya tulis di atas kertas, kemudian saya scan gitu. Jadi saya membayangkan sebagai seorang arsiparis gitu yang sedang mendigitalisasi naskah kuno gitu. Jadi kemudian saya pilih bentuknya ini kan flipbook gitu ya. Jadi kayak buku yang bisa
itu yang saya pilih jadi presentasinya di Flipbook karena itu memungkinkan presentasi karya ini di digital sebagai seolah-olah sedang digitalisasi gitu, naskah kuno yang digitalisasi. Jadi itu caranya kenapa kemudian saya memilih Flipbook itu. Sangat sederhana sekali. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang online atau teman-teman apa? Oh, di Zoom. Di Zoom. Ada mungkin teman-teman yang ingin bertanya atau yang ada di ruangan ini? Atau di dalam ruang Zoom. Zoom. Bertanya tentang karya kita Pasongsongan. Nah, Mas, ini nama Pasongsongan ini nama daerah ya, Mas? Iya, nama desa saya. Nama desa saya. Itu saya agak kesulitan memberinya judul ini, jadinya saya udahlah manuskrip Pasongsongan gitu. Nah, kalau belum ada yang tanya, saya mau nambahin ini. Jadi di tahun kemarin itu ada yang tanya gitu, banyak teman-teman yang tanya, ini kan bahasa Madura gitu ya. Ini bukan bahasa Arab, bahasa Madura. Terus orang-orang tanya, gimana cara saya bisa memahami apa namanya kitab ini gitu? Nggak ada transitnya gitu, nggak ada terjemahannya gitu. Saya bilang gitu, apa namanya? Kalau kita mau mendekati naskah kuno, pertama-tama kita harus punya toolsnya, alatnya, pengetahuannya gitu. Kita bisa pakai mula-mula adalah misalnya kajian filologi gitu. Pertama-tama memang harus menguasai si bahasa Madura sendiri, kemudian filologi, linguistik gitulah, sastra dan segala macam gitu. Jadinya kenapa saya tidak menerjemahkan, membuat kitab ini versi terjemahan supaya si apa namanya si pemirsa, si penonton atau si pembaca ini juga punya usaha untuk mendekati si kitab ini gitu. Jadi enggak serta-merta kita langsung paham gitu. Jadinya ini memang kitab gitu. Jadinya teman-teman, orang-orang harus paham bahasa Madura dulu, kemudian alat-alat pengetahuannya pakai apa gitu, filologi dan seterusnya. Kemudian saya di mute tadi. Aman-aman. Terus, Mas? Nyampe mana tadi? Mana ya tadi? Nyampe mana? Iya, apa? Jadi orang mau mendekati, memahami kitab ini bisa dipahami, kecuali seorang ini itu bisa berbahasa Madura dan bisa membaca huruf Arab dan seterusnya. Terus kemudian, gimana kalau saya tetap nggak paham gitu? Saya bilang, tidakkah ini pameran seni rupa gitu? Tidakkah ini bisa dilihat sebagai apa namanya lukisan begitulah gitu? Kenapa ketika kita melihat lukisan misalnya orang-orang tidak menuntut makna di sana, semua orang bisa apa namanya memproduksi makna gitu. Ketika melihat kitab ini gitu, tidakkah itu juga bisa dilihat sebagai lukisan, katakanlah begitu, gitu tuh. Jadi kenapa ketika berhadapan dengan ini orang-orang pengen tahu artinya gitu. Kalau nggak tahu artinya ya udah nggak usah gitu, lihat aja sebagai lukisan gitu. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan di Zoom. Apakah nenek-nenek dari Rido betul-betul melakukan pencatatan terhadap resep-resep rempah-rempah tersebut? Bukankah biasanya pendahulu kita lebih banyak bekerja lewat media lisan dalam transformasi pengetahuan? Nah, ini juga sempat disinggung di deskripsi karyanya Mas Rido soal bagaimana distribusi pengetahuan itu lebih dominan dilakukan di lisan. Nah, boleh mungkin diceritakan soal itu, Mas Rido? Pertanyaan Mas Dendi itu, apakah nenek-nenek dari Ridho betul-betul melakukan pencatatan? Nenek-nenek saya tidak melakukan pencatatan. Yang melakukan pencatatan adalah saya, gitu Mas Dendi. Jadi apa? Jadi ini kitab yang sekarang jadi background saya ini
apa virtual background ini saya yang mencatatnya Mas Dini. Jadi bukan nenek saya. Nenek saya adalah uh, uh, penjual jamu dan dia mungkin bercerita ke orang-orang tapi dia tidak melakukan pencatatan gitu. Dan saya membayangkan diri mengapropriasi tindakan pencatatan di masa lalu sebagai seorang pujangga dengan cara mewawancarai nenek saya. Jadi yang mencatat adalah saya tentang jamu-jamu atau rempah-rempah yang dikelola oleh nenek saya. Betul, nenek saya itu apa namanya kayak distribusi pengetahuannya itu melalui lisan gitu dan seterusnya. Karena tapi mereka nggak mencatat, jadi saya yang mencatat Mas Dendi gitu. Ya, Mas Sohibur ini kenapa pencatatan itu pendokumentasian tentang resep-resep neneknya Mas Rido itu penting? Pencatatan, gimana? Saya nggak terlalu. Kenapa menurutnya Mas Rido melakukan pencatatan itu penting untuk apakah medium tulisan itu lebih baik dari medium lisan atau bagaimana? Oh, kalau saya mungkin tidak akan masuk ke dalam soal perdebatan lebih baik tulisan, lebih baik lisan atau lebih buruk lisan gitu. Itu juga akan tegangannya apa namanya tegangannya lebih keras misalnya gitu. Kalau konteks ini pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh kita itu kan nggak semua berbentuk tulisan atau jarang ya berbentuk tulisan. Pencatatan itu bisa dilakukan dengan gestur keseharian, dengan performance gitu. Tari-tari tradisi kita itu bagian dari bentuk pencatatan kebudayaan, tari atau drama gitu yang tradisional ya gitu ya. Itu kan bagian dari bentuk pencatatan menurut saya. Meskipun itu tidak dilakukan dengan menurut tulisan gitu. Nah, di dalam konteks misalnya jamu gitu. Di Jawa banyak candi-candi gitu, candi Borobudur, Prambanan dan segala macam. Itu ada beberapa relief-relief yang mencatat juga kultur rempah-rempah jamu gitu. Jadi pencatatan itu tidak harus memang dilakukan dengan tulisan. Bisa bisa juga dengan misalnya kemarin beberapa waktu lalu di Sulawesi di gua apa itu ya yang ditemukan apa itu lukisan di dalam gua itu. Uh-uh. uh, saya tahunya dari Nirwan Arsuka soalnya gitu. Jadi itu kan bagian dari satu bentuk pencatatan juga kan gitu ya melalui gambar gitu di dalam gua lagi gitu ya. Dan bagi Mas Nirwan Arsuka gitu apa namanya model-model lukisan semacam itu bagaimana orang-orang pelukis entah dari zaman kapan itu sudah membayangkan satu alur cerita yang sangat sinematik gitu di dalam gua itu menurut saya juga bagian dari pencatatan memang tidak harus melalui teks gitu bisa juga melalui tubuh melalui lukisan gambar dan segala macam gitu jadi lagi-lagi kalau kenapa saya pakai pakai tulisan ya karena saya sedang mengapropriasi tindakan-tindakan pengetahuan lokal pencatatan gitu Kak. Gitu. Ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana Nenek Rido menanggapi COVID yang juga marak terjadi di Madura? Apakah Nenek Rido punya refleksi dari khasanah rempah-rempah mereka dalam menanggapi wabah COVID? Silahkan Mas. Itu kalau masuk ke soal COVID udah sebenarnya temanya udah beda lagi ya gitu. Ini soalnya berhubungan sama kayak 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 informasi dari pemerintah dan segala macam gitu. Karena sebagian besar gitu warga-warga desa nggak terlalu peduli dengan soal soal COVID gitu. Karena sebelum COVID juga banyak orang sakit dan nggak pernah diperhatikan kayak gitu tuh. Akses terhadap kesehatan pun sulit gitu. Ketika ada COVID orang-orang misalnya udah COVID apa namanya segala macam mereka tetap miskin kok gitu kita tetap miskin dan nggak bisa ngapain lagi gitu nggak peduli gitulah jadi masuk ke bagian COVID ini agak bikin
orang-orang tuh nggak peduli juga, karena misalnya di pemerintah di tempat saya juga kadang-kadang nggak peduli soal itu tuh gitu ya, nggak peduli apa namanya, misalnya mereka tetap nggak diperhatikan gitulah intinya gitu. Gimana mereka mau percaya soal mau percaya ke pemerintah, mereka aja nggak apa namanya, disambangin atau ditemuin hanya ketika mau pemilihan aja. Ketika misalnya pemerintah ada COVID gitu, mereka susah percaya itu karena pemerintahnya sendiri kayak gitu. Tapi ini akan jadi diskusi yang lain, Mas Dendi gitu. Beda lagi. Jadi bukan cuma tentang kesehatan jadinya ini. Saya nggak ngerti gimana caranya ini apa menanggapi pertanyaannya Mas Dendi. Karena nenek saya yang satunya udah meninggal, yang satunya masih ada, dan kebanyakan dari orang-orang sana juga nggak peduli. Mereka tetap kerja karena harus hidup gitulah. Ya, karena ada yang lebih menyeramkan daripada COVID. Ya, itu. Iya, mati kelaparan. Oke, ada teman yang mau bertanya di dalam. Ini aku mau siapa yang oh, oh siap. Oke, mandiri sekali. Iya, mandiri sekali Anda. Oke, nama saya Feby. Saya tertarik sekali dengan kitab yang ditulis sama Kang Ido yang digambarkan sekarang. Meskipun saya kembali tidak tahu apa, saya tidak tahu apa artinya tulisan itu. Cuman saya pertanyaannya kayak gini sih, Kang Ido kan tulisan-tulisan yang kami tuangkan ke dalam kitab ini itu berawal dari tradisi lisan yang dilakukan sama neneknya Kak Ido. Pertanyaanku adalah, apakah menurut Kak Ido tradisi lisan ini ketika dituangkan ke dalam tulisan menjadi satu kitab itu tidak akan mengurangi maknanya atau nilainya dari tradisi lisan yang sebelumnya gitu. Karena ini sudah dilakukan secara tradisi turun temurun itu secara lisan gitu. Apakah tidak akan mengurangi nilai atau makna dari tradisi tersebut yang sebelumnya sudah pernah dilakukan ketika dituangkan ke dalam kitab itu? Oke, silakan Mas Ridho. Oke. Saya pikir setiap pencatatan itu punya nilainya masing-masing dan medium. Ini terkait medium ya. Yang satunya lisan, yang satunya tulisan. Kalau tulisan itu dia bisa jadi artefak terhenti gitu. Jadi dia misalnya katakanlah dia susah akan hilang karena dia sudah diikat oleh tulisan. Sementara lisan dia itu performatif bentuknya. Maksudnya gini, misalnya saya cerita ke Mbak Zizi gitu, tanaman ini khasiatnya adalah akan menghilangkan asam lambung gitu. Itu informasi yang saya sampaikan ke Mbak Zizi. Kemudian setelah Mbak Zizi cerita ke Mbak Feby misalnya gitu, Mbak Feby gitu, tanaman ini dapat menghilangkan asam lambung dan pusing gitu. Udah tambah pusing kan tadi itu ya. Jadi, nah lisan itu apa namanya, dia bentuknya sangat performatif dan bertumbuh gitu karena dia peristiwa kan jadinya ya, apa lisan gitu. Jadi setiap saya apa namanya memberikan informasi ke orang lain, informasi dari orang lain itu disampaikan ke orang lain lagi, itu berkurang, kadang-kadang berkurang, kadang-kadang bertambah gitu dan seterusnya. Dan di dalam konteks pencatatan lisan itu makanya pencatatan itu akan hilang ketika generasi yang punya cerita itu misalnya meninggal, tak sempat diceritakan kepada orang lain gitu.
karena si cerita itu berada di dalam tubuh seseorang, di dalam dirinya gitu ya. Ketika seseorang itu meninggal, maka ceritanya juga ikut hilang gitulah. Jadi sementara tulisan, misalnya orang yang penulisnya bisa meninggal, tapi dia si tulisannya tetap ada gitu, tetap bisa dibaca gitu. Jadi tapi dua-duanya punya nilainya masing-masing menurut saya gitu. Tapi menurut saya saat ini, misalnya kebudayaan tulis itu memang lebih kuat gitu. Di konteks pencatatan, nggak cuma tulisan ya, misalnya lukisan gitu, relief gitu, itu kan juga bagian dari pencatatan. Kalau lisan itu biasanya ada distorsi juga gitu ya. Tadi saya menyampaikan ke Mbak Zizi informasi soal tanaman mengobati asam lambung, ternyata ketika diminum sama Mbak Zizi tanaman itu ternyata nggak cuma mengobati asam lambung, tapi juga pusing. Nah, kemudian ini diinformasikan kepada orang lain. Nah, orang lain itu menerimanya juga seperti apa gitu, apakah dan orang lain itu juga menceritakan kepada orang lain, dan seterusnya itu cerita-cerita kemudian melingkar dan informasi dari awal sampai akhir itu bisa jadi distortif dan seterusnya gitu. Beda sama tulisan gitu tuh. Jadi kayak misalnya kayak Ilaga Ligo gitulah ya gitu ya. Itu kan kenapa kita bisa membicarakan itu sampai sekarang, karena itu kan pencatatan gitu. Jadi bisa dikaji sampai sekarang dalam macam-macam alat-alat pengetahuan tertentu gitu. Kalau itu tradisi lisan, maka akan susah juga gitu datanya. Itu kayak gitu sih. Itu Sam. Gitu teman-teman yang sedang berada di kafe. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Ada di Zoom? Saya. Oh iya, ini ada yang mau bertanya. Kamu mau bertanya di mana? Di sini. Ini ada yang mau bertanya lagi di kafe. Di kafe. Cek. Oke, halo Mas Tempur. Saya mungkin bukan mau bertanya ya, tapi memberikan pernyataan tentang pengalamanku melihat karya Mas Tempur dari ketika dipamerkan secara online terus sekarang dipamerkan secara offline. Jadi saya sempat ingat waktu 2020 kemarin saya sempat menghubungi Mas Sohibur karena waktu itu orang aku Hilda Mas perkenalkan. Waktu itu saya sempat kontak Mas Sohibur untuk minta apakah kitabnya ini ada terjemahannya karena waktu itu mau dimasukkan ke dalam website Makassar Biennale. Tapi waktu itu Mas Sohibur bilang, wah nggak ada Pak. Yang ada cuma yang versi itu, yang versi bahasa Arab Begonia. Terus saya waktu itu bingung ini orang bikinkannya kok pakai bahasa Arab. Terus kita nggak, semua orang nggak mengerti gitu. Terus kayak aduh ini maksudnya gimana ya? Tapi waktu itu pas ikut diskusi yang sama seniman karya normal baru dari mana waktu itu? Dari Jogja Biennale ke Jakarta. Saya sempat dengar kalau ternyata memang itu jadi metode Mas Riko sendiri gitu, bahwa ternyata kita tidak mesti memahami apa isi kitabnya atau manuskripnya meskipun itu dipamerkan dan dituliskan atau dicatatkan, tapi bingung ketika kita punya pengalaman bingung melihat itu pun menurutku sudah satu respon melihat karya ini gitu. Dan kemarin juga ada beberapa teman pas lihat karya Mas Sohibur dipamerkan di sini di kafe ini itu juga banyak yang bertanya ini maksudnya apa gitu, pakai bahasa Arab terus tidak ada terjemahannya, terus pas lihat deskripsinya juga bingung ini
kitabnya Mas Sohibul atau siapa lagi situ? Ya, Pujangga ya. Jadi saya jadi, oh mungkin maksudnya Pujangganya itu si Mas Sohibulnya gitu. Jadi ternyata saya menemukan satu metode baru justru dengan melihat karya Mas Sohibul bahwa oh ternyata bisa ya di karya yang dipamerkan bentuknya apa, tapi justru dan senimannya berkreasi atau justru mengembangkannya di metode presentasi dan dia mengapropriasi dirinya menjadi pujangga. Menarik sih Mas karyanya, meskipun kalau memang cuma dilihat sekilas orang kayak bingung, apalagi di Makassar jadi tapi kalau di Jawa agak-agak bisa dilihat lebih lanjut, tapi kalau misalnya di sini di kafe lagi kitab ini di dinding flu gitu. Mungkin itu sih Mas. Oke, makasih. Thank you Hilda. Kayaknya di Bugis juga ada ya, Bugis itu. Iya, kita juga punya huruf. Ada huruf Tulisan Arab tapi bahasanya Bugis kan? Ada kayaknya. Ada sebelum nota. Oh, sebelum nota kayak kita pakai Arab juga. Oh. Iya. Ada. Mungkin Mas Sohibul mau menanggapi tadi tanggapannya Hilda. Enggak perlu menanggapi. Saya jadi bertanya-tanya, penasaran gimana kitab-kitab itu ada di kafe gitu. Saya pengen penasaran aja anak-anak kafe gitu sambil nongkrong gitu, ngomongin apa kayak gitu. Malam minggu lagi terus ngeliat kitab. Saya penasaran aja. Lucu sih. Enggak, itu kan bukan pertanyaan. Jadi enggak akan saya tanggapi. Terima kasih Mbak siapa tadi, saya lupa namanya. Terus apa lagi ya kira-kira? Mungkin ada yang mau bertanya di Zoom lagi, teman-teman? Tidak. Oh, ada yang mau bertanya. Ya, di kafe yang banyak orangnya tuh. Lagi dokter, Mas. Halo Mas. Daeng, halo Daeng. Iya. Ya. Iya, kadang-kadang. Saya tertarik dengan karyanya Mas Sohibul karena ini berbasis aksara, berbasis teks. Dan mungkin pertanyaanku, apakah untuk memikirkan ada kemungkinan lain dari teks ini untuk beralih ke karya yang lain, dalam bentuk karya lain, karya misalnya Mas Sohibul kan punya latar belakang sebagai seorang seniman performance pertunjukan. Apakah kemudian ada kemungkinan bahwa karya teks ini bisa beralih ke karya-karya pertunjukan? Terima kasih. Gimana tadi? Gimana? Coba Mbak Zizi, coba tadi suara soundnya agak terlalu noise ke tempat saya. Mbak Zizi aja ngomong langsung dari. Soalnya lebih jelas saya nggak pakai mic. Ya tadi Wahab bertanya apakah karya ini mungkinkah Mas Sohibul mengembangkannya ke dalam bentuk yang lain atau mungkin ada cerita kita pasang Songet Jilid 2 atau bagaimana? Mungkin. Kalau saya malah berpikir jadi pertunjukan. Pertunjukannya apa? Mau tahu nggak? Pertunjukan itu pengajian. Jadi kok saya udah kepikiran sejak tahun lalu ini akan jadi performan, dan performannya memang pengajian, dan saya akan menjadi seolah-olah saya adalah, kalau dalam tulisan kitab itu saya membayangkan diri sebagai seorang pujangga. Ketika masuk ke dalam performan misalnya saya membayangkan diri sebagai seorang kiai, itulah.
pakai surban, pakai Oh, kopiah gitu. Jadi pengajian akbar gitu. Sohibul Ridhoi, Kiai Sohibul Ridhoi gitulah. Tapi itu performance maksudnya. Jadi pengajian itu juga performance ya. Jadi juga teater gitu. Pengajian itu karena juga itu bisa kembangin ke sana. Jadi si bentuk karyanya itu, bentuk artistiknya itu saya selalu relax. Jadi nggak harus kayak jadi tari gitu. Jadi kitab lagi gitu. Itu kadang setiap tema-tema itu dia lebih kuat disampaikan pakai performance atau pakai visual gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Oh, ternyata kalau pakai performance ini nggak terlalu oke gitu. Lebih enak pakai performance. Ada karya yang pakai misalnya cuma lukisan, ini nggak terlalu bunyi, lebih bunyi pakai performance gitu. Jadinya medium itu juga berpengaruh terhadap tema. Menurut saya tema juga tema itu juga mesti selaras dengan medium seninya gitu. Kalau ini jadi performance, maka bentuk performance yang paling kena itu adalah pengajian umum gitu. Misalnya pengajian di kafe. Gitu. jadi kafe. Gitu. Terus gimana? Kenapa nggak sih? Oh ya Mas, ini ada masalah. Oke. Aman. Nah, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya di Zoom atau di online? Siapa? Ada yang bertanya? Ada? Ini di Zoom ada lagi nih. Ini teman saya cerewet nih. Kalau garam masuk bagian penting nggak dari khasanah obat-obatan Madura yang dicatat Ridho? Silahkan Mas. Ya. Ini biar terekam di Zoom. Dendi Madia ini seniman di Jakarta. Jadi dia orang Jakarta. Oke, tidak. Kalau garam tidak, karena garam itu bukan jamunya nenek saya, jadi nggak saya catat. Kalau jamunya semua orang saya catat, saya pusing. Saya akan mencatat yang mana. Jadi kecuali saya akan menulis tentang resep dapur gitu, pasti dicatat tuh si garam itu. Karena ini basisnya adalah biografi jamunya nenek saya, di sana nggak ada garamnya, ya nggak ada garamnya gitu. Kak Dendi Madia gitu. Mungkin Mas Dendi bisa langsung ngomong di Zoom kita ini tentang tanggapannya mungkin soal karyanya Mas Ridho. Karena dari tadi bertanya terus, mungkin ingin menanggapi secara langsung. Iya, dia itu. Kita mendengar, wah lagi di kafe berisik. Oh, oke. Kita juga lagi di kafe, Mas. Iya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan mungkin di Zoom, teman-teman, atau di sini? Sebelum saya memberikan pertanyaan terakhir. Wow, pertanyaan terakhir. Saya suka pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaanku ini, Mas. Setelah mengalami karya normal baru, pameran online, terus sekarang lagi pameran di MB yang offline, dan melakukan pencatatan, refleksi soal pengobatan, medium itu juga medium tadi medium tulisan, dan Mas Sohibul yang lebih dominan sebenarnya di seni pertunjukan. Apa yang berubah dari apa yang berbeda dari diri Mas Sohibul sekarang? Wow, pertanyaan diri saya. Ini seperti pertanyaan psikolog karena menyangkut saya. Tidak, sebenarnya karena di sini juga memungkinkan untuk bikin karya beda mediumnya, beda disiplinnya, karena juga pergaulannya gitu di Jogja terutama ya gitu ya. Jadi nggak ketat harus berada di dalam satu titik gitu. Ketika saya bikin pertunjukan maka saya adalah orang pertunjukan gitu. Jadi nggak seperti itu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang ketika saya bikin misalnya karya seni rupa itu tetap kebacanya sebagai
orang seni pertunjukan gitu, tapi relax aja. Jadi sebenarnya perubahannya adalah kayak perubahan kayak misalnya bukan perubahan sih, lebih tepatnya pengkayaan di ininya, kayak relasinya, jaringannya dan segala macamnya gitu. Dan saya pikir misalnya ini satu, aku senang gitu misalnya bisa diajak di Makassar Biennale versi offline-nya gitu. Dan saya menyukainya si temanya maritim ini karena juga saya sebenarnya juga orang pesisir gitu ya. Jadi gimana aku sedang misalnya di dalam konteks wacana maritim, saya sering misalnya memantulkan antara kemaritiman dalam tema-temanya Makassar Biennale dan kemaritiman yang saya bayangkan gitu di sini gitu ya. Itu juga bagaimana sih kemaritiman atau maritim ini, tema ini juga tidak hanya membicarakan laut gitu, tidak hanya membicarakan pelayaran dan seterusnya, tapi juga hal lain yang itu juga menarik gitu ya. Entah misalnya Makassar Biennale selanjutnya ngomongin gua gitu atau hantu. Mas Jimpe semoga dengar gitu kayak kebudayaan hantu karena kita punya banyak hantu sih. Jadi bisa dicatat. Selalu hantu. Daeng Jimpe. Kita tanya kayak. Oke. Terima kasih banyak kalau begitu Mas Sonipur atas ya teman-teman, karena sekarang sudah sore di Makassar, jam tengah semangat ngafe ya. Ini tempat jam-jam ngafe ini soalnya. Nanti kita bisa ketemu semua secara offline ya dan lihat pertunjukannya Mas Sonipur soal kita pasong-songan gitu tadi. Semoga. Terima kasih pengajiannya. Soalnya mau juga pengajian di Peru. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang ada di Zoom. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini yang offline, panitia dan edukasi publikasi dan juga pelayan di Zoom. Terima kasih atas kopinya. Oke, kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini. Sampai jumpa Mas Sonipur, sampai ketemu. Oh, mau foto bareng? Oh iya, boleh foto bareng dulu. Saya? Oh iya, mau di screenshot dulu Mas. Buat bisa merapat di situ. Tidak masuk. Mati di sini.